Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sartikawati dengan NIM F20200-106 dari kelas 1 Farmasi. Baik, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan struktur aktivitas senyawa perangsang sistem saraf pusat. Stimulan sistem saraf pusat atau SSP adalah obat yang dapat merangsang cerebrum medula dan sumsum tulang belakang. Stimulasi daerah korteks otak depan oleh senyawa stimulan SSP akan meningkatkan kewaspadaan, pengurangan kelelahan pikiran, dan semangat bertambah. Obat SSP menekan atau menstimulasi seluruh atau bagian tertentu dari SSP. Jika terdapat penekanan terhadap pusat sensorik terjadi apabila kelelahan, mengantuk berlanjut, dan kehilangan kesadaran. Bila penekanan terhadap motorik terjadi, kelemahan otot duri, kelumpuhan ringan hingga kelumpuhan total. Stimulasi pusat sensorik akan timbul kegembiraan, kegelisahan, sulit tidur, mudah marah, pikiran kacau, hingga ilusi. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerja, di mana mekanisme kerja terbagi menjadi dua, yaitu pemblokan selektif hambatan saraf, di mana meliputi pemblokan saraf hambatan postsinaptik dan pemblokan hambatan prasinaptik. Terus yang kedua yaitu rangsangan langsung pada saraf. Selanjutnya yaitu stimulan susunan saraf pusat, di mana obat stimulan susunan saraf pusat dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama analeptika, yang kedua turunan metilsantin, yang ketiga perangsang psikomor, dan yang keempat halusinogen. Selanjutnya analeptika. Penggunaan utama dari analeptika adalah untuk merangsang pernafasan, yaitu dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensori, dan mempercepat pulihnya refleks normal sebuah anestesi. Selain menimbulkan efek rangsangan pernapasan, analeptika juga merangsang sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua, pada dosis tinggi analeptika dapat menyebabkan mual, muntah, aritmia jantung dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik serta euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari analeptika. Yang pertama itu ada niketamid. Niketamid itu bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula, tetapi mekanisme kerjanya secara pasti masih belum diketahui. Niketamid sendiri digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekanan sistem saraf pusat seperti turunan barbiturate. Dosis niketamid sendiri yaitu 0,375 sampai 3,75 gram diberikan secara intravena ataupun intramuskular. Niketamid telah digunakan sebagai stimulan pusat dan untuk gangguan hipotensi. Selanjutnya yang kedua yaitu doxorubam HCl. Doxorubam menstimulasi CNS yang menyerupai niketamide. Efek stimulasi lebih dari pyriproxine atau pentyleterasol atau doxorubam menunjukkan selektivitas lebih besar sebagai stimulan pernapasan dibandingkan niketamid, tetapi gejala stimulasi SSP umum masih sering. Efek stimulasi pernapasan adalah hasil dari stimulasi langsung pusat pernapasan di medula. Dosis doxorubam HCl yaitu 0,5 sampai 1 mg per hari dapat diulang dengan selama waktu 5 menit. Adapun waktu paruh dari doxorubam HCl yaitu 3,4 jam. Efek samping dari doxorubam HCl yaitu hipertensi, tachycardia, aritmia, otot kaku, muntah. Batas keamanan obat doxorubam HCl ini sempit sehingga dosis untuk menimbulkan rangsangan pusat napas tidak banyak.
berbeda dengan dosis yang menimbulkan kejang. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu pentylentetrazol. Obat ini berkaitan dengan reseptor GABA atau gamma aminobutyric acid dan bertindak sebagai modulator negatif. Pentylentetrazol digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekanan sistem saraf pusat dan untuk shock terapi pada pengobatan depresi psikotik. Pentylentetrazol dengan dosis intravena atau subkutan yaitu 0,5 gram dapat diulang dengan selang waktu 30 menit bila diperlukan. Selanjutnya yang keempat yaitu pirotoksin. Pirotoksin terdapat pada biji tanaman Anamirta cocolus. Pirotoksin mempunyai efek perangsang pernapasan yang kuat. Mekanisme kerjanya dengan cara memblok penghambatan parasinaptik. Pirotoksin sendiri merupakan antagonis terhadap kerja neurotransmitter GABA atau gamma aminobutyric acid. Pirotoksin digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekanan sistem saraf pusat. Selanjutnya, strikinin sulfat. Strikinin dapat merangsang SSP dengan memblok secara selektif hambatan postsinaptik. Pada umumnya, strikinin digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum. Dosis analektik 2-8 mg. Selanjutnya bemegrit. Bemegrit yang strukturnya mirip barbiturat adalah stimulan sistem saraf pusat atau SSP atau analektika serta dipakai untuk mengatasi keracunan turunan barbiturat. Selanjutnya bemegrit memiliki aksi antagonis pada reseptor GABA. Dosis 50 mg 4. Selanjutnya turunan metilsantin. Salah satu kelompok dari obat perangsang SSP adalah santil atau metilsantin, di mana obat utamanya adalah kafein, theobromin, dan theophylline dalam dosis kecil. Turunan ini sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar. Mekanisme kerjanya, turunan ini dapat merangsang korteks cerebral dan pusat medula, menyebabkan relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus. Terakhir, merangsang SSP otot jantung dan meningkatkan diuresi. Adapun obat turunan dari metilsantin yang pertama ada kafein, yang dimana kafein ini ialah stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengurangi kelelahan fisik serta untuk mengembalikan mental agar lebih waspada. Kafein ini merangsang SSP sehingga tingkat kewaspadaan meningkat dan aliran darah lebih cepat, meningkatkan fokus dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Nah, untuk obat yang kedua itu ada theophylline yang juga digunakan sebagai stimulan yang dimana penggunaannya dalam terapi asma bronkial. Theophylline merupakan salah satu obat yang memiliki indeks terapis sempit. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar theophylline utuh dalam darah. Adapun efek farmakologi dari theophylline ini yang pertama, sebagai perangsang SSP yang kuat, lebih kuat dari kafein. Yang kedua, merangsang pusat napas di medula oblongata, memperkuat kontraktilitas diafragma, mempunyai efek inotropik positif pada jantung, merelaksasi kuat otot polos bronkus yang menyebabkan meningkatnya kapasitas vital, dimanfaatkan sebagai bronkodilator pada asma bronkial, dan yang terakhir meningkatkan ekskresi air dan elektrolit dengan efek mirip diuretik thiazid. Nah, untuk obat yang terakhir ada theobromin, yang dimana theobromin ini memiliki sifat umum dari santinas lain, memiliki aktivitas lebih lemah daripada theophylline atau kafein sebagai stimulan pada SSP, di mana dosis besar dapat menyebabkan mual dan muntah. Theobromin juga telah digunakan untuk sifat bronchodilating dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Baik, selanjutnya hubungan struktur aktivitas metilsantin dapat dilihat pada tabel. Hubungan struktur aktivitas senyawa metilsantin yaitu senyawa xantin merupakan alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah.
di mana senyawa dengan keasaman lemah dan basa lemah akan sukar terionisasi sehingga mudah menembus sawar darah otak. Teofilin dan teobromin merupakan asam lemah dengan pKa 8,6 dan 9,9. Teofilin berbentuk kristal putih, pahit, dan sedikit larut dalam air. Kofein tidak bersifat asam karena tidak mempunyai atom hidrogen yang dapat dilepaskan sehingga kofein merupakan basa yang sangat lemah. Selanjutnya ada aktivitas farmakologis turunan metilxantin, di mana pada tabel ada nama obat, perangsang saraf pusat, perangsang pernapasan, diuretik, dilatasi koroner, perangsang jantung, dan perangsang otot rangka. Nah, di mana pada nama obatnya terdiri dari kafein, teofilin, dan teobromin. Pada keterangan dapat dilihat bahwa 1 lebih aktif dibanding 2 dan 2 lebih aktif dibanding 3. Perangsang psikomotor. Perangsang psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem syaraf. Pusat digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Struktur umum seperti gambar di samping. Perangsang pusat simpatomimetikum. Senyawa simpatomimetikum dapat menimbulkan efek perifer atau autonomik. Perangsang pusat simpatomimetikum digunakan untuk pengobatan depresi ringan sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik, dan narkotik, dan untuk mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau anoreksia. Perangsangan pusat simpatomimetik yang digunakan sebagai perangsang fisik antara lain adalah amfetamin sulfat, metamfetamin HCl, fenkatamin atau reaktifan, dan metilfenidat HCl. Mekanisme kerja. Turunan fenilkelamin berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran katekolamin, terutama dopamin dan norepinefrin. Dari penyimpanan intraneuronal pada dosis tinggi, turunan ini menghambat enzim monoamin oksidase. Selain itu, turunan fenilkelamin juga menghambat mekanisme reuptake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenergik. Amfetamin dan beberapa turunannya dapat menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang dan hipotalamus sehingga secara luas digunakan sebagai senyawa anoreksigen untuk mengatasi kegemukan dan menurunkan berat badan. Rumus struktur mazindol, rumus struktur fenmetrazin, rumus struktur metifenidit, dan rumus struktur umum. Hubungan struktur dan aktivitas substitusi satu gugus metil pada gugus amin dapat meningkatkan aktivitas N-alkil yang lebih besar dari gugus metil akan menurunkan aktivitas. N-metil dan N-alisklik mempunyai peran penting untuk aktivitas perangsang sistem saraf pusat karena adanya proteksi sterik terhadap gugus amin akan memperlambat inaktivasi oleh enzim monoamin oksidasi sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Substitusi dua gugus metil pada gugus amino atau metilasi pada rantai samping. Adanya gugus hidroksi pada rantai samping akan menurunkan aktivitas sedangkan hidroksilasi pada cincin aromatik akan menghilangkan aktivitas. Reduksi cincin aromatik atau pengganti cincin aromatik dengan gugus alkil akan menghilangkan aktivitas. Isomer dextro mempunyai aktivitas 10-20 kali lebih besar dibandingkan isomer levo. Pemasukan gugus penarik elektron kuat seperti CF3 atau CN pada posisi A rantai samping akan menurunkan aktivitas. 2. Antidepresan. Antidepresan adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek kantidepresan
depresi digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Antidepresan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Penghambat monoamin oksidase, 2. Antidepresan trisiklik, 3. Antidepresan tetrasiklin, 4. Golongan lain-lain. Penghambat monoamin oksidase atau MAO, di mana obat ini adalah salah satu jenis obat dari golongan antidepresan, yaitu mampu meredakan depresi dengan cara mempengaruhi neurotransmitter. Adapun enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif senyawa amin biogenik seperti dopamin, epinefrin, serotonin, dan norepinefrin. Kemudian untuk hubungan struktur aktivitas dari MAO itu sendiri adalah yang pertama, aktivitas analeptik penghambat MAO maksimal bila mempunyai struktur mirip amfetamin. Berikut adalah beberapa obat yang strukturnya mirip dengan amfetamin. Yang pertama adalah obat golongan epinefrin. Kemudian yang kedua adalah metamfetamin, ketiga adalah norepinefrin, dan yang keempat adalah amfetamin. Kemudian yang kedua, substitusi cincin aromatik misal dengan gugus metoksi atau metal dan hidrogenasi cincin akan menurunkan aktivitas penghambatan. Yang ketiga, enasilasi dan elafilasi gugus hidrogen akan menurunkan aktivitas. Yang keempat, penggantian fenik dengan beberapa cincin heterosiklik mengurangi aktivitas penghambatan MAO dan menghilangkan aktivitas analeptik. Terus yang kemudian, penambahan atau pengurangan panjang rantai pada gugus fenil dan hidrazin menyebabkan variasi aktivitas penghambat monoamin oksidase dan analeptik. Selanjutnya, antidepresan trisiklik. Antidepresan trisiklik digunakan secara luas sebagai antidepresan. Dapat meningkatkan suasana hati, aktivitas fisik, dan suasana mental, memperbaiki nafsu makan dan pola tidur. Lebih efektif dibanding dengan penghambat monoamin oksidase. Mekanisme masih belum sepenuhnya diketahui. Diduga disebabkan oleh penghambatan reuptake, pelepasan biogenik monoamin di ujung saraf pada sistem saraf. Modifikasi pada antidepresan trisiklik ada 2, yaitu pada rantai samping dan pada cincin trisiklik. Modifikasi pada rantai samping yang pertama yaitu aktivitas tinggi bila jumlah atom C pada rantai samping 2-3 lebih dari 3 atau hanya 1 senyawa tidak aktif. Yang kedua, gugus amin biasanya amin sekunder bukan tersier. Senyawa akan aktif bila N tersubstitusi. Modifikasi pada antidepresan trisiklik ada 2, yaitu pada rantai samping dan pada cincin trisiklik. Modifikasi pada rantai samping yang pertama yaitu aktivitas tinggi bila jumlah atom C pada rantai samping 2-3 lebih dari 3 atau hanya 1 senyawa tidak aktif. Yang kedua, gugus amin biasanya amin sekunder bukan tersier. Senyawa akan aktif bila N tersubstitusi metil atau tidak tersubstitusi semakin baik. Gugus alkil yang lebih tinggi dari metal menurunkan aktivitas secara drastis dan toksisitas tinggi. Modifikasi pada cincin tetrasiklik yang pertama yaitu substituen 3Cl 10 metil dan 10,11 dimetil dapat meningkatkan aktivitas. Yang kedua, jembatan CH2 atau S pada posisi 10,11 aktif sebagai antidepresi. Namun hilangnya jembatan 10,11 juga tidak menghilangkan aktivitas antidepresi. Selanjutnya halusinogen. Turanfeniletilamin yang aktif sebagai halusinogen hanyalah meskalin yang diisolasi dari batang kaktus. Dahulu digunakan sebagai upacara sakramen yang ada di India. Dapat dilihat di sini umur struktur umumnya. HSA pertama, adanya percabangan metal pada
rantai samping isoproli meningkatkan aktivitas perangsang sistem saraf pusat dan halusinogen. Kedua, metoksilasi cincin benzen posisi orto dan para meningkatkan aktivitas. Ketiga, metilen dioksi juga meningkatkan aktivitas. Turunan indol. Pertama, turunan indol sederhana adalah beberapa halusinogen memiliki struktur umum seperti serotonin, sifatnya lipofil sehingga mudah terpenetrasi dan sistem saraf pusat dapat mencegah RX metabolik deminasi oksidatif. Kedua, turunan asam lisergat diperoleh dari clavicet, purpurea, atau jamur parasit pada gandum halusinogen yang sangat kuat. ASA-nya pertama, adanya atom C asimetrik seperti pada C dan C5 dapat menghasilkan 4 diastereomer yaitu D dan I asam lisergat serta D dan I asam lisergatnya. Hanya D asam lisergat yang mempunyai aktivitas halusinogen. Kedua, turunan N-asetil akan terhidrosis menjadi senyawa indoaktif.